Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas. Mungkin pergi RDP? Mungkin pergi RDP di Makassar? Mungkin pergi di RDP? Wa syukrika wa husni ibadatik. Oh, jalanan apa? Wa na'udzubika min syururi anfusina. Allahumma amin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu, saudara dan saudari, para peserta Zoom ini khusus untuk para orang tuaku, para guru, para orang tua kita, wabil khusus Bapak Prof. Abdul Razak Taha, Prof. Atika, Hafizahullah, Bapak Prof. Beni Haju, segenap besar para pendidik, para dosen, dan peserta kajian ini. Ya, secara host pembawa pada kesempatan ini Ustaz Fajar Nasir. Ya, kita ingin mendoakan kebaikan anak-anakku, para santri, calon-calon calon pemimpin masa khususnya yang di Rumah Quran Kesmas Sahabat Duafa, yang di Rumah Quran Ummu Kulsum, ya, anak-anakku di Ponci, cabang Ponci Bulukumba, ya, yang di Palantikang, Darul Istiqamah cabang Palantikang, dan semua yang mengikuti kajian ini. Pak Dr. Imran Hanafi yang setia mengikuti kajian kita, dan segenap peserta yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Kita saling mendoakan kebaikan. Semoga Allah senantiasa melindungi kita, menuntun kita, membimbing kita di jalannya, sampai kita menghadap kepadanya dalam keadaan diridainya. Bersyukur, memuji Allah atas nikmat pertemuan kita lewat media ini. Kita ikhlaskan niat agar amal ini diterima dan diberkahi oleh Allah. Selanjutnya mari kita bersalawat, ucapkan salam untuk Nabi kita, kekasih kita, kajian kita pada kesempatan ini ialah pertama mulia Zulhijjah, dan besar, ya, sambil menunggu penetapan dari pemerintah. Insya Allah besok, ya, kita sudah masuk 1 Zulhijjah. Kalau besok 1 Zulhijjah berarti itu terhitung mulai maghrib sebentar, itu sudah masuk 1 Zulhijjah. Cinta 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Mukaddimah. Salah
wujud cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita cinta kepada Allah itu berarti kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Cinta kepada Rasulullah berarti kita mesti mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mesti mencintai orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang dicintai oleh Allah, kita juga mesti mencintainya. Siapa yang dicintai oleh Rasulullah, kita juga mesti mencintainya. Itu adalah wujud cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Mencintai amal yang dicintai. Amal-amal yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita juga cintai. Mencintai waktu yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Tempat yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Ada tempat-tempat yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Rumah yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Doa yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Pakaian yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Niat yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Rencana yang dicintai, pikiran yang dicintai, perjuangan yang dicintai, dan seterusnya. Intinya, semua yang dicintai oleh Allah, mesti kita cintai. Semua yang dicintai oleh Rasulullah, mesti kita cintai. Karena itu adalah wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu waktu beramal yang paling dicintai oleh Allah ialah beramal pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Beramal pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Mulai 1 Zulhijjah sampai hari tanggal 10, hari Lebaran, hari Idul Adha. Lanjut. An Abdillahi ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabi yang mulia Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bahwa beliau bersabda. Mohon maaf, agak terbalik ya tulisan Arabnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allahi minhu fi hadhihi al-ayyamil ashar." Tidak ada hari-hari yang amal saleh padanya lebih dicintai oleh Allah melebihi hari-hari yang 10 ini, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Artinya, inilah 10 hari yang beramal padanya, pahalanya jauh lebih banyak dibandingkan beramal pada hari-hari yang lain. Para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, pahala jihad fi sabilillah tidak juga mengalahkan pahala beramal pada 10 hari ini. Dari sini dipahami bahwa jihad fi sabilillah dalam pemahaman para sahabat itulah yang paling tinggi pahalanya. Berperang, menyabung nyawa, ya, melawan musuh Islam, itu paling tinggi pahalanya. Apalagi sampai mati syahid, itu paling tinggi pahalanya. Jadi Nabi mengatakan bahwa ini hari-hari ini beramal padanya, amal apa saja pahalanya itu paling besar. Jadi para sahabat bertanya, bagaimana dengan jihad fisabilillah? Apakah beramal pada 10 hari ini tidak dikalahkan pahalanya dengan pahala jihad? Nabi menjawab, qala, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walal jihadu fi sabilillah. Pahala jihad fi sabilillah
tidak juga mengalahkan pahala jihad fisabilillah, tidak juga mengalahkan pahala beramal pada 10 hari ini. Beramal pada 10 hari ini lebih tinggi pahalanya dari pahala jihad fisabilillah. Bayangkan, pahala sholat lebih tinggi pahalanya dari pahala jihad fisabilillah. Mengaji pada 10 hari ini pahalanya lebih tinggi dari pahala jihad. Bersedekah pahalanya lebih tinggi dari pahala jihad. Dan demikianlah setiap amal. Kecuali, sabda Nabi, kecuali orang yang keluar berjihad membawa hartanya. Berjihad dengan membawa hartanya. Jadi dia keluar jihad, dia bawa semua hartanya. Falam yarji' min dzalika bisyai', lalu ia tidak kembali dengan sesuatu apapun. Maksudnya dia mati syahid dan hartanya tidak dikembalikan kepada keluarganya. Itulah yang lebih banyak pahalanya dibandingkan dengan orang yang beramal pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Hadis ini hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa beramal pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah sangat tinggi sekali balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Makna cinta. Makna cinta kepada 10 hari pertama Zulhijjah. 10 hari pertama bulan Zulhijjah mesti kita cintai. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Cinta Allah kepada 10 hari pertama Zulhijjah. Apa maknanya Allah cinta kepada 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Yang pertama, beramal pada 10 hari ini lebih disenangi oleh Allah dibanding beramal pada hari-hari yang lain. Karena itu maka pahalanya jauh lebih besar. Pahalanya jauh lebih banyak. Karena Allah mencintai. 2. Berbuat dosa dan kelalaian pada 10 hari termulia ini, dosanya lebih besar dibanding berdosa dan lalai pada hari-hari yang lain. Mengapa? Karena Allah mencintai 10 hari ini. Maka tidak boleh berdosa. Tidak boleh sengaja berdosa dan dosanya lebih besar dibandingkan berdosa pada hari-hari yang lain. Sama dengan cinta Allah kepada Makkah dan Madinah. Beramal di sana lebih tinggi pahalanya dibanding di tempat yang lain. Begitu juga dengan dosa. Berdosa di Makkah, berdosa di Madinah, itu dosanya lebih besar. Itu makna cinta Allah kepada sesuatu. Cinta Allah kepada 10 hari pertama Zulhijjah juga berarti berdoa pada 10 hari termulia ini lebih utama dibanding berdoa pada hari-hari yang lain. Sama dengan cinta Allah kepada Makkah, cinta Allah kepada Madinah, berdoa di sana lebih mulia dibanding berdoa di tempat yang lain. Seperti itu. Jadi berdoa pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini itu lebih utama. Insya Allah lebih dikabulkan dibanding berdoa pada hari-hari yang lain. Barakallahu fikum. Itu 3 makna cinta Allah kepada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Lanjut. Amal-amal yang paling dicintai oleh Allah. 3 bentuk amal yang sangat dicintai oleh Allah. Pertama, amal yang paling dicintai oleh Allah ialah amal-amal yang diwajibkan oleh Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi yang salah satu bagiannya, salah satu penggalan hadis qudsi ini ialah wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan satu amal yang lebih aku cintai melebihi
amal yang aku wajibkan kepadanya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Hadis sahih. Amal yang paling dicintai oleh Allah ialah amal-amal wajib. Itu amal yang paling dicintai oleh Allah. Karena Allah wajibkan. Salat wajib. Itu amal yang paling dicintai oleh Allah. Tauhid. Tauhid wajib. Mentauhidkan Allah. Puasa wajib. Tilawah Al-Quran wajib. Baca Al-Quran hukumnya wajib. Nah, itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zakat. Zakat wajib. Haji wajib bagi yang mampu. Dan seterusnya. Semua yang diwajibkan oleh Allah itu amal yang paling dicintai oleh Allah. Menutup aurat. Menutup aurat wajib. Itu dicintai oleh Allah. Belajar Islam wajib. Belajar Islam wajib. Itu amal yang dicintai oleh Allah. Mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Itu wajib. Itu amal yang dicintai oleh Allah. Semua yang wajib. Semua yang wajib itu amal yang dicintai, paling dicintai oleh Allah. Yang kedua, amal-amal yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amal-amal yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu amal yang kedua yang paling dicintai oleh Allah. Lanjut hadis qudsi di atas, lanjutannya ialah wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Dan hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amal-amal sunnah sampai aku mencintainya. Hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Salat sunnah. Salat sunnah. Salat sunnah rawatib, salat duha, qiyamul lail, salat tahajud, salat witir, salat sunnah. Itu amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa sunnah. Puasa sunnah. Itu amal yang paling dicintai oleh Allah setelah amal wajib. Puasa sunnah. Sedekah. Sedekah sunnah. Mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam makan, minum, berpakaian, sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengamalkan zikir-zikir sunnah, doa-doa sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu amal yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, amal-amal yang konsisten. Terus-menerus. Itu amal yang kita jaga tensinya. Itu amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah. Lalu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, adwamuha wa inqal. Amal yang paling berkelanjutan, amal yang paling berkelanjutan walaupun sedikit. Hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Amal walaupun sedikit tapi rutin. Rutin dilakukan. Misalnya sedekah 1000 sehari. Sedekah 1000 satu hari. Itu rutin. Walaupun sedikit tapi tiap hari. Tapi tiap hari. Itu amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rutin memberi makan. Rutin memberi makan orang lain. Menyantuni anak yatim, rutin. Menjadi orang tua asuh. Memberikan beasiswa kepada orang yang tidak mampu, rutin. Itu amal yang dicintai oleh Allah. Amal-amal yang konsisten. Amal-amal yang konsisten. Salat duha, konsisten
terus-menerus, misalnya membaca Al-Quran, walaupun cuma 1 halaman, tapi tiap hari. Sedikit-sedikit, tapi tiap hari. Konsisten. Itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pendidikan agar kita menjaga amal kita, agar kita istiqamah terus-menerus di dalam beramal, agar kita memuliakan amal kita. Jangan sepelekan amal kita. Konsisten. Kita muliakan amal kita, itu amal yang dicintai oleh Allah. Inilah 3 makna, 3 amal yang paling dicintai oleh Allah. Amal wajib, amal sunnah, dan amal yang konsisten. Barakallahu fikum. Lanjut. Amal-amal yang paling dianjurkan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Amal-amal yang paling dianjurkan pada 10 hari pertama memohon hidayah dan hidayah. Tidak ada amal tanpa hidayah. Doa hidayah itu adalah doa nomor 1. Karena kita tidak bisa beramal kalau tidak ada petunjuk, tidak ada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hikmah dari surah Al-Fatihah sebagai doa meminta hidayah. Surah Al-Fatihah yang paling sering kita baca dalam keseharian kita, itu intinya adalah permohonan hidayah. Ihdinas siratal. Setiap sudah salat fardu, kita membaca Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang baik kepadamu. Itu doa hidayah. Setiap sudah sholat, kita baca itu. Doa hidayah. Karena itu dalam menyambut 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, kita perbanyak permohonan hidayah. Ya Allah, berikan hidayah kepada hamba-Mu. Ya Allah, berikan hidayah kepada pasanganku. Berikan hidayah kepada anak cucuku. Ya Allah, berikan hidayah kepada orang-orang yang hamba cintai. Doakan mereka supaya dapat hidayah, supaya dimudahkan untuk beramal. Itu penting. Itu penting. Karena beramal pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah tidak bisa kita lakukan tanpa tambahan hidayah dari Allah. 2, bertaubat, berniat ikhlas, dan beramal hati. Bertaubat, berniat ikhlas, dan beramal hati. Karena taubat menyucikan hati, memudahkan beramal. Karena kemalasan beramal itu bersumber dari kotoran dalam hati. Kemalasan beramal itu adalah akibat buruk dari dosa. Akibat buruk dari dosa. Jadi kita bertaubat agar Allah menyucikan hati kita dan memudahkan kita beramal. Berniat ikhlas. Ikhlas adalah syarat diterimanya setiap amal. Kita ucapkan dalam hati keinginan untuk mendapatkan balasan kebaikan yang banyak dari Allah. Amal hati adalah syarat efektivitas setiap amal. Amal hati selain ikhlas, kita upayakan untuk kita amalkan agar supaya amal kita efektif. Antara lain memuliakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Itu amal hati. Bersyukur kepada Allah agar kita bisa menikmati 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Itu amal hati.
syukur, sabar, tawakal, cinta, ya, itu semua adalah amal hati. Kita upayakan untuk kita amalkan agar amal-amal kita, terutama pada 10 hari ini, itu efektif. 3, amal yang dianjurkan ialah belajar Islam. Seperti yang kita amalkan pada pagi ini. Belajar Islam melalui kajian langsung, ya, pengajian, ataupun lewat media sosial, atau lewat membaca buku, itu belajar Islam. Lewat grup-grup WA kita belajar, terutama tentang tauhid, penguatan iman, motivasi beramal sesuai sunnah. Bukan hanya beramal, tapi mesti sesuai sunnah. Tidak ada iman tanpa ilmu. Tidak ada iman tanpa ilmu. Kita mau tingkatkan iman, kita mesti tingkatkan ilmu. Kita mesti selalu belajar, tiada henti. Alhamdulillah, para orang tua kita, para guru kita menjadi teladan untuk kita semua di dalam belajar. Masya Allah, tabarakallah, mereka semua memberikan keteladanan kepada kita, agar kita senantiasa belajar. Tidak ada amal tanpa ilmu. Kita tidak mengamalkan sunnah karena kita tidak tahu. Kita tidak mengamalkan doa tertentu karena kita belum tahu. Tidak mengamalkan zikir tertentu karena kita belum tahu. Karena itu kita tambah ilmu supaya kita tambah amal. Kita tambah ilmu dengan niat supaya tambah amal. Yang keempat, salat di masjid. Salat 5 waktu di masjid. Kita upayakan, kita perjuangkan. Berlama-lama iktikaf di masjid. Berlama-lama duduk di masjid. Sesudah salat, jangan cepat pulang. Kita datang Ada masalah dengan mungkin. Ya, Jaringannya Ustadz, dengan ya. Ustadz ini. Iya, kita tunggu aja ya. 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 Yang kelima, memperbanyak sholat sunnah siang dan malam dengan penghayatan cinta kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti memperbanyak, pertama, mengamalkan sholat sunnah rawatib. Mengamalkan sholat sunnah rawatib. Dan sholat sunnah yang pengiring sholat selain sholat sunnah rawatib. Sholat duha, memperbanyak sholat duha, memperbanyak sholat qiyamul lail, dan juga mengamalkan sholat witir. Itu yang dimaksud dengan memperbanyak sholat sunnah siang dan malam. Yang keenam, memperbanyak tilawah Al-Quran dengan amal-amal hati yang berkaitan dengan Al-Quran. Memperbanyak tilawah Al-Quran sebanyak mungkin. Kalau selama ini kita baca Al-Quran misalnya 1 juz, kita usahakan untuk kita tambah. Kalau selama ini kita baca setengah juz 1 hari, kita upayakan untuk kita naikkan, kita tambah. Itu adalah amalan salafun as-salih. Para pendahulu kita yang saleh, para ulama dulu, orang-orang saleh itu memperbanyak tilawah Al-Quran
pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Mereka bahkan mengkhatamkan Al-Quran pada 10 hari yang mulia ini. Oleh karena pahalanya luar biasa, melebihi pahala beramal pada hari-hari yang lain. Amal-amal hati yang berkaitan dengan Al-Quran adalah memuliakan Al-Quran, mencintai Al-Quran, menghayati makna Al-Quran. Itu yang dimaksud dengan amal-amal hati yang berkaitan dengan Al-Quran. Menghayati bahwa Al-Quran ini adalah pemberi syafaat kepada kita di hari kiamat nanti. Kita hayati bahwa Al-Quran memberikan syafaat di hari kiamat. Menghayati bahwa setiap huruf dari ayat yang kita baca itu 10 pahalanya, 10 balasannya. Nah, itu yang dimaksud dengan amal-amal hati yang berkaitan dengan Al-Quran. Lanjut, amal yang ke-7 ialah zikir. Memperbanyak zikir sesuai sunnah dengan amal-amal hati yang terkait dengannya, dengan mengutamakan memperbanyak takbir, tahmid, dan tahlil. Ya, zikir ini secara umum, zikir mutlak, ya secara umum, terutama sekali yang kita utamakan itu zikir sesudah sholat, jangan kita tinggalkan, sesudah sholat fardu, zikir pagi dan sore, zikir pagi dan sore, zikir masuk masjid, keluar masjid, masuk rumah, keluar rumah, zikir sebelum makan, sesudah makan, dan seterusnya, zikir sebelum tidur, zikir bangun tidur. Kemudian sesudah itu kita memperbanyak takbir, tahmid, tahlil pada 10 hari plus 3 hari. Ya, 10 hari pertama bulan Zulhijjah ditambah dengan 3 hari setelahnya. Perbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau ma'amu indallah wala ahabbu ilayil amalu fihinna min hadhil ayyamil ashr, dan dia lebih dia senangi amal padanya fa'aksiru lebih dari 10 hari pertama awal Zulhijjah. Fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Maka perbanyaklah padanya tahlil, takbir, dan tahmid. Hadis riwayat Al-Imam Ahmad dinilai sahih oleh Syekh Ahmad Syakir. Itu redaksinya adalah takbir sama dengan takbir menjelang lebaran. Ya, diriwayatkan bahwa ada 2 orang sahabat, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, itu kalau 1 Zulhijjah keduanya ke pasar. Keduanya ke pasar, dan di pasar keduanya bertakbir dan mengajak orang-orang yang ada di pasar untuk bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, itu adalah syiar. Ya, menghidupkan syiar takbir pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Barakallahu fikum. Itu amal yang sangat dianjurkan. Yang ke-8 ialah memperbanyak puasa sunnah. Sejak 1 Zulhijjah
Bismillah. Udah nyambung? Ya Ustadz, udah. Ya. Jaringan kurang bagus sih. Ya. Ya, ini puasa 9 hari ini memang boleh dikata baru, ya, baru diketahui oleh banyak umat Islam, ya, karena itu banyak yang meragukannya. Padahal ini adalah sunnah. Ini adalah sunnah, dianjurkan puasa semaksimal kemampuan, ya. Tidak mesti, tidak wajib 9 hari. Apakah suara saya terdengar? Sudah Mohon Ustadz. maaf. Sudah. Oh iya, afwan. Ya. Iya. Ya. Jadi tidak mesti 9 hari kalau tidak sanggup. Ya, bisa 8 hari, bisa 7 hari. Yang penting puasa pada tanggal 9, itu hari Arafah. Itu yang paling utama. Itu yang paling utama. Jadi dasarnya puasa 9 hari ini yang disampaikan oleh istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa itu pernah diamalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ini diamalkan oleh beberapa orang sahabat. Diriwayatkan bahwa sahabi yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma itu mengamalkan puasa 9 hari ini. Selanjutnya, puasa 9 hari ini sesungguhnya termasuk dalam keutamaan beramal secara umum pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Puasa adalah salah satu amal yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesungguhnya dengan dalil umum itu sudah bisa kita amalkan. Sudah bisa kita amalkan. Apalagi ada dalil yang memang khusus menjelaskan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengamalkannya, puasa 9 hari ini. Jadi mari kita upayakan untuk kita amalkan. Lanjut, amal yang ke-9. Ikut berkurban. Mohon maaf kalau belum bisa ditampilkan di layar, ya. Ikut berkurban. Kita upayakan untuk
menjadi peserta kurban, ya, agar karena ini adalah amal yang khusus, ya, amal yang khusus pada awal Zulhijjah ini, tanggal 10, ya, disembelih pada tanggal 10 dan atau sampai 13 Zulhijjah. Itu keutamaannya besar. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Wanhar itu adalah kurban. Ya, sembelihlah kurban. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun walam yudahhi fala yaqrubanna musallana." Hadis riwayat Al-Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Hakim. Siapa yang punya kemampuan lalu dia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Jadi sangat dianjurkan supaya kita ikut berkurban. 1 ekor kambing, ya, 1 ekor kambing yang 1 tahun, atau 1/7 dari 1 ekor sapi yang usianya 2 tahun. Ya, 1/7 dari 1 ekor sapi. Jadi berserikat 7 orang untuk 1 ekor sapi. Itu kita upayakan untuk kita amalkan. Ke-10, mohon maaf kalau belum bisa ditampilkan di layar. Ke-10 adalah memperbanyak sedekah. Ya, Sudah tampil Ustaz di layar ya. tidak tampil di sini. Oh, sudah tampil. Oh ya, Ikut berkurban. sudah Ustaz. Oh, sudah. Oh ya, sudah tampil ya. Ya, makasih. Yang ke-10, memperbanyak sedekah terbaik kepada orang-orang terdekat. Dan ya, sedekah yang paling ikhlas. Ya, sedekah beberapa kali. Ada infak kita ke masjid. Sedekah kita kepada orang yang sakit kita upayakan, ya, walaupun sedikit-sedikit, tapi terbaik niatnya, terbaik keikhlasan kita upayakan. Ada beasiswa, ada yang ke-11, memperbanyak
kepada orang-orang. Kita ingatkan mereka untuk beramal. Kita ingatkan mereka untuk bertaubat. Kita ajak mereka ke kepada ibadah, penyebaran dakwah, pendidikan beramal kepada orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita. Pendidikan orang lain, flyer dakwah orang lain, video-video orang lain, itu kita juga dapat pahalanya. Walaupun bukan kita yang tulis, walaupun bukan kita yang berceramah, kita sebarkan ilmu orang lain, kita juga dapat pahalanya. Itu amal utama. Itu amal utama. Inilah 11 amal yang sangat dianjurkan untuk kita amalkan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Penutup. Setiap amal sejatinya kita amalkan dengan penghayatan cinta kepada Allah. Kita amalkan amal-amal ini dengan mengucapkan dalam hati bahwa ini kita amalkan karena cinta kepada Allah, karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada ampunan Allah, cinta kepada surga Allah. Penghayatan cinta inilah yang membuat setiap amal itu menjadi nikmat. Kalau amal kita kerjakan dengan cinta, nikmat, enak rasanya, lezat rasanya. Itu juga menyucikan hati, menguatkan iman, melembutkan batin. Untuk inilah kita terus belajar. Beramal untuk terus sama diri sendiri, bekerja sama. Wassalamu wa baraka ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran Ustaz. Jazakumullah khairan materinya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya bisa raise hand atau menuliskan di kolom chat. Silakan. Saya Ahi. Silakan Prof, silakan. Sambil menunggu yang lain ini, saya singkat saja Ustadz. Sebenarnya ini menggelitik juga Ustadz ya. Karena memang Iya, kalau Prof. konsisten itu kan ya Mbak pahalanya lebih besar ya, yang walaupun kecil tapi konsisten. Ini seperti gerakan kita di yayasan ini kan ada namanya gerakan 3SS sedekah 1000 sehari ya. Ya. Tapi kan semua punya niat seperti itu. Seperti saya ya punya niat 1000 sehari, tapi nanti bayarannya per bulan gitu Ustaz, atau kadang-kadang sekaligus sekian bulan supaya ya itu tadi karena mekanismenya lebih mudah lah ya. Nah, apa mungkin harus kembali ke yang tadi itu saja, harus 1000 sehari, atau kalau kita menetapkan 5000 sehari gitu, bagusnya seperti itu ya, atau mungkin Ustadz bisa berikan ya bagaimana yang paling banyak pahalanya Ustadz. Barakallahu. Barakallahu fiik. Sedekah setiap hari itu yang dijelaskan dalam hadis itu setiap pagi. Ya. Setiap pagi satu, mendoakan keburukan orang yang bakhil,
ini menjadi dasar anjuran bersedekah di pagi hari. Anjuran bersedekah di pagi hari. Walaupun sesungguhnya bersedekah itu bukan hanya di pagi hari dan dianjurkan kapan saja. Yang kedua, setiap hari itu dikeluarkan setiap hari. Akan tetapi kalau itu mereka yang mengamalkannya itu kembali kepada niatnya, Prof. Ini diniatkan 1 bulan ini sedekah 30.000 hari. Insya Allah sesuai dengan niatnya. Insya Allah sesuai dengan niat. Yang paling baik, Prof, adalah ada yang kita niatkan seperti itu, misalnya 30.000 dengan niat 1.000 sehari. Dengan niat 1.000 sehari, selain itu ada juga sedekah kita yang lain. Jadi bukan hanya itu saja. Selain itu ada juga sedekah kita yang lain, yang walaupun tidak selamanya pagi, walaupun tidak selamanya yang kedua, kita juga kallahu fikum. Terputus-putus Ustaz, tapi intinya mungkin sudah ditangkap ya bahwa memang berusaha Ya. untuk bersedekah tiap hari Ustaz ya, gitu ya. Ya, makasih. Kalau mungkin ya. Baik Saya banyak, Ustaz. Prof. Satu kali. Ya, ada beberapa yang tulis. Tidak Ya, apa-apa, cepat. yang langsung saja dulu. Ya, silakan yang langsung dulu, Bapak Ibu. Ya. Pak Alimuddin silahkan mungkin. Siap. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Kiai, Prof. Beni, Bu Andi, dan semua yang lainnya saya muliakan, dimuliakan Allah. Langsung saja Pak Kiai, ini kan kita ingin mendapatkan keberkahan di bulan Zulhijjah. Saya kasih contoh begini Pak Kiai, kalau misalnya kita pergi bersolat berjamaah di masjid, karena satu hal kita terlambat, sementara kita sampai di masjid itu sudah selesai sholat, dan yang ada itu adalah ada teman yang masuk yang sudah mengikuti 1 rakaat terakhir sholat jamaah, sementara kita mau datang ikut menjadi makmum pada yang terlambat juga tersebut. Pertanyaan saya begini Pak Kiai, kira-kira mana yang lebih utama kalau misalnya kita ikut menjadi makmum pada orang yang sama-sama masbuk, atau kita juga ingin mengejar misalnya sholat tahiyatul masjid, itu seperti dikatakan Pak Kiai tadi kan, sholat tahiyatul masjid juga itu bagus, apalagi kalau sholat subuh misalnya sholat fajar juga bagus, atau misalnya karena kita lebih mengejar dengan demikian kalau misalnya kita ikut sholat sendiri tapi kita dahulukan misalnya sholat tahiyatul masjid atau sholat fajar, tapi kita sudah tidak ikut lagi pada jamaah yang sama-sama terlambat, tapi dia masih bisa mengikuti 1 rakaat terakhir dari imam. Nah, kita yang datang belakangan, kira-kira mana yang lebih utama ini Pak Ki? Kita ikut saja menjadi makmum dari orang yang sama-sama masbuk, atau ya sudahlah, karena tinggal 1 rakaat juga mungkin itu pun tidak cukup, kita biarlah kan nanti kita sholat sendiri, kita sholat tahiyatul masjid dulu, kemudian sholat fajar dulu, ya, dan kemudian kita sholat subuh sendiri. Itu Pak Kiai kira-kira. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Iya, bismillah billahi taufik. Pertama, orang yang masbuk tidak disyariatkan baginya sholat tahiyatul masjid. Orang yang masbuk tidak dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid. Tidak dianjurkan qabliyah, ya, dan itu bisa diqadha ya sesudah sholat. Jadi tahiyatul masjid tidak bagi orang yang masuk. Yang kedua, orang yang datang ke masjid dan orang sudah selesai sholat, dia tidak disyariatkan untuk ikuti sholat jamaah bersama imam. Tidak. Akan tetapi dia sholat berjamaah dengan orang yang sudah selesai sholat, ya tidak masbuk. Itu bisa dia panggil satu untuk menemani dia sholat, atau ya masbuk yang sholat sama-sama belum sholat. Tapi tidak tahiyatul masjid. Tidak. Iya. Wallahu ta'ala. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak Halimuddin Hasyam Dilhu. Barakallahu Silakan fikum. Pak Pak Imran. Silakan Pak Imran Hanafi. Masya Allah. Saya untuk kali ini tidak, Ustadz, karena tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz. Memang tadinya saya siapkan pertanyaan, tapi ternyata Ustadz sudah Oh iya, jelaskan tadi. enggak apa-apa. Ya. Masya Ustaz, Allah. kalau chat Ustaz, Bapak sehat? Sehat Pak Imran? Insyaallah, alhamdulillah, Ustadz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sehat selalu. Barakallahu fikum. Iya, bisa dibacakan dari kolom chat Bapak Ustaz, dan pertanyaan. Ya, ada tiga, Ada tiga. kalau tidak salah pertanyaan Iya. tertulis. yang pertama Ustaz, Iya, silakan. dari Ibu atau Pak Is ini, mana lebih baik atau utama 10 hari Zulhijjah dibandingkan malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan? Saya bacakan semua Ustaz, 3 dulu atau dijawab satu-satu Ustaz? Ya. Barakallahu fikum. Di 10 hari pertama para ulama mengatakan 10 malam terakhir bulan Ramadan, 10 malam pertama bulan Zulhijjah, malamnya. Siangnya 10 siang pertama bulan Zulhijjah lebih utama daripada siang 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kecuali ibadah puasa, karena ibadah puasa wajib. Sedang tidak ada puasa wajib pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Itu satu pendapat dari para ulama yang kuat. Yang lain mengatakan bahwa siang dan malam 10 hari pertama bulan Zulhijjah, siang dan malamnya 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih utama, lebih afdal daripada siang dan malamnya 10 hari terakhir bulan Ramadan, kecuali Lailatul Qadar. Kecuali satu malam Lailatul Qadar. Itu lebih utama daripada malam di bulan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang ketiga, bahwa pada Lailatul Qadar itu
malaikat yang turun. Malaikat yang turun pada Lailatul Qadar. Pada hari Arafah, 9 Zulhijjah, Allah yang turun. Allah yang turun ke langit dunia, ke langit pertama. Dan pada waktu siang, bukan pada waktu malam, pada waktu siang, pada hari Arafah. Pada hari Arafah. Allah turun ke langit yang pertama di sepertiga malam terakhir. Itu pada setiap malam. Tapi pada hari Arafah Allah turun pada waktu siang. Dan Allah menerima, mengabulkan doa-doa hambanya. Hari Arafah juga adalah hari pembebasan dari api neraka. Adalah hari yang di mana Allah menetapkan pembebasan sepaling banyak hambanya yang dibebaskan dari api neraka pada hari Arafah. Itu penjelasan dari para ulama. Intinya, mari kita muliakan. Ya, mari kita muliakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Silakan. Ya, syukran Ustadz. Alhamdulillah. Yang kedua, silakan. Yang kedua, selama bulan Zulhijjah, jika sholat duha sebaiknya berapa rakaat? Ustadz, begitu juga dengan sholat tahajud, sebaiknya berapa rakaat? Apakah sholat witir di bulan Ramadan perlu kita kerjakan juga selama bulan Zulhijjah? Jazakallah khair. Dari Ibu Rahma, FK Munhas. Sholat witir bukan hanya bulan Ramadan. Sholat witir kita amalkan setiap malam. Sholat witir kita amalkan setiap malam. Dan witir itu afdalnya sebagai penutup dari sholat malam. Penutup dari sholat malam, sholat tahajud. Artinya di akhir sholat tahajud kita sholat witir. Kecuali yang merasa khawatir tidak bisa witir di akhir malam, maka witir di awal malam boleh. Witir dulu baru qiyamul lail boleh. Witir dulu baru tahajud. Walaupun sebaiknya tahajud dulu baru witir. Yang kedua, tidak ada batasan berapa afdalnya. Ya, semampu kita. Salat duha minimal 2 rakaat, lebih baik 4 rakaat. 2 rakaat salam tambah lagi 2 rakaat. Kemudian salat duha itu bisa dilakukan terpisah-pisah. Ya, kita sudah salat duha pada jam 7, jam 8 atau jam 10 ada waktu mau salat duha lagi boleh. Ya, jam 11 ada waktu mau salat duha lagi boleh. Sehingga tidak terbatas. Berapa rakaat saja kita mau salat, yang jelas 2 rakaat ditutup dengan salam. 2 rakaat ditutup dengan salam. Bisa 8 rakaat, bisa 12 rakaat, bisa lebih dari itu. Salat malam juga begitu. Salat malam juga begitu. 2 rakaat tutup dengan salam, kemudian ada waktu mau salat lagi, salat lagi. Begitu juga, ditutup dengan witir. Witirnya 3 rakaat atau minimal 1 rakaat. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Itu tidak khusus pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, tapi sepanjang tahun. Barakallahu fiik. Lanjut. Barakallahu. Ya, kita dari ini Ustadz ada raise hand dari Prof. Aco. Silahkan Prof. Yang mau bertanya langsung. Abe, terima kasih banyak Pak Kiai atas pengayaan, pencerahan. Saya dapat ilmu. Saya baru tahu juga ini 10 Zulhijjah, Pak Kiai. Saya to the point saja, ada 2 pertanyaan saya. Yang pertama tadi disebutkan itu mengenai menuntut ilmu dipermudah jalannya masuk di surga. Pernah saya berdiskusi bahwa yang dimaksud ilmu itu adalah ilmu-ilmu agama, Pak Kiai. Tapi opini saya, protes dalam hati saja Pak Kiai, bahwa apakah misalnya kalau saya pergi misalnya menuntut ilmu, misalnya ilmu metodologi misalnya,
ilmu statistik misalnya. Apakah itu Iya. termasuk juga? Apakah hanya ilmu agama? Kemudian yang kedua Pak Kiai, tadi disampaikan bahwa turunnya Rob di di muka bumi ini tadi pada waktu Arafah dan pada waktu sepertiga malam, ya, seperempat malam di malam-malam, setiap malam, ya, Rab itu turun, ya, seperti itu. Pertanyaan saya adalah agak filosofi nih Pak Kiai. Allah itu kan kabir, ya, maha besar. Apakah kalau dia turun itu, saya hanya opini saja saya ini Pak Kiai, bahwa sepertinya kalau Allah itu turun berarti tidak kabir. Artinya alam ini lebih luas daripada Allah. Padahal alam ini di genggamannya Allah. Nah, itu Ustaz, saya Pak Kiai. Terima kasih banyak Pak Kiai. Mohon pencerahannya Pak Kiai. Pak Kiai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kewajiban menuntut ilmu dalam Islam itu mencakup ilmu yang bermanfaat. Semua ilmu yang bermanfaat. Ya, untuk kehidupan. Karena itu hadisnya itu bentuknya mufrad, tunggal, nakirah. Tunggal tidak pakai alif lam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Ada dua tunggal di situ. Salaka tariqan, siapa yang menempuh satu jalan, dia mencari padanya ilmu. Itu disebut dalam grammar, ya, tata bahasa Arab, itu berarti umum, bersifat umum. Tarikan, jalan, jalan bersifat umum. Jalan apa saja. Menempuh jalan, menempuh sarana. Itu sarana apa saja. Jadi, misalnya ke satu tempat, atau misalnya lewat buku, atau lewat media sosial, itu jalan. Itu semua adalah jalan, sarana. Atau lewat audio visual, itu media apa saja. Tarikan itu bersifat umum. Yaltamisu fihi ilman. Ilman juga di situ mufrad, tunggal, dan tanwin. Ada tanwinnya, tidak pakai alif lam. Tidak pakai alif lam. Itu juga bersifat umum. Ilmu apa saja. Ilmu apa saja. Nah, ilmu apa saja ini diikat oleh hadis yang lain. Ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Dalam doa kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Bukan sembarang ilmu, tapi ilmu yang bermanfaat. Nah, itulah yang dijanjikan balasan, dipermudah ke surga. Sahhalallahu lahu tariqan bihi tariqan ilal jannah. Dengan itu, dengan kesungguhan itu, Allah Subhanahu wa taala memudahkan masuk surga. Jadi ilmu di sini adalah semua ilmu yang bermanfaat, bukan hanya ilmu agama. Dengan satu syarat, yaitu mengamalkan tauhid. Satu syarat dengan mengamalkan tauhid. Mesti muslim, bertauhid, tidak melakukan syirik, ya, itu mendapatkan jaminan itu. Ya, itu syarat yang mesti kita pahami. Jadi
bukan hanya belajar saja dan dia melakukan pelanggaran-pelanggaran, misalnya tidak sholat, ya bagaimana caranya dia masuk surga kalau dia orangnya tidak sholat, dia melakukan syirik, itu tentu tidak masuk dalam jaminan ini. Yang kedua, tentang turunnya Allah. Perlu diluruskan, yang dimaksud dengan Allah turun ke langit dunia. Ke langit dunia itu maksudnya bukan ke dunia ini, ke langit pertama. Karena langit itu ada 7 lapis. Dan langit dunia maksudnya langit pertama. Bukan Allah turun ke bumi, tidak. Bukan Allah turun ke bumi, tapi ke langit pertama. Ini adalah domain iman. Bukan domain logika, bukan domain akal. Dalam kehidupan kita ini banyak yang tidak masuk dalam domain logika. Banyak hal dalam kehidupan kita ini iman yang berfungsi di situ. Ya, dalam kehidupan ini, sehingga tidak semua bisa dilogikakan. Ya, dalam pengamalan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita percaya apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kita percayai apa adanya, dan walaupun tidak bisa dipahami oleh logika kita. Allah turun pada sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam kita beda dengan di Sulawesi, beda dengan sepertiga malam di Saudi Arabia. Beda dengan sepertiga malam di Amerika. Ya, tidak sama. Jadi kapan sepertiga malam? Lailatul Qadar hanya satu. Misalnya, seperti itu. Contohnya, Lailatul Qadar hanya satu. Iya, sementara di sini siang, di Amerika malam, atau sebaliknya. Jadi kapan Lailatul Qadarnya? Iya, kita di sini dengan di sana. Itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah turun? Bagaimana Allah turun? Bagaimana bentuknya? Itu kita serahkan kepada Allah. Kita yakini, kita percaya apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa adanya, tidak diingkari, tidak diragukan, tidak diusahakan supaya masuk akal seperti itu. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ya, alhamdulillah. Syukran, Ustaz. Demikian. Ya, ada beberapa pertanyaan lagi? Ya, Pak Kiai, syukran. Pak Kiai. Iya. Ya. Ya, kita ada beberapa pertanyaan lagi tapi waktu yang terbatas. Mungkin terakhir saya persilakan kepada Prof. Razak Taha. Silahkan, Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Muzakir, kita semua. Kita ini punya sifat yang selalu suka pelupa. Jadi mengingatkan hal begini sesuatu yang sangat penting bagi kita semua. Apalagi dalam keadaan kesibukan yang banyak. Tapi di luar sifat pelupa itu memang pengetahuan kita memang terbatas. Jadi dua peranan penting dari tausiah Ustadz Muzakir hari ini. Yang pertama, menambah pengetahuan kita yang memang belum cukup. Mungkin di antara kita sudah ada yang pernah tahu 1, 2, 3 dari beberapa amalan itu, tapi kita lupa karena memang sifat kita pelupa. Jadi terima kasih banyak Ustadz Muzakir. Jangan pernah bosan memberikan tausiah setiap bulan, menambah ilmu kita, mengingatkan kita kembali, apalagi di usia-usia seperti ini, usia yang perlu diingatkan ulang berulang. Alhamdulillah hari ini kita sudah mendapatkan lagi pengetahuan-pengetahuan yang baru dan mengingatkan pengetahuan yang lama, sehingga mudah-mudahan insya Allah 10 hari yang dicintai Allah ini kita bisa isi dengan semua
amalan-amalan yang juga dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Sebenarnya Mas banyak pertanyaan Ustadz. Mungkin saya akan japri Ustadz beberapa pertanyaan di kolom chat ini Ustadz. Siap. Nanti Bapak Ibu yang belum terjawab jawabannya nanti bisa disampaikan ke admin yayasan. Nanti insya Allah jawaban dari Ustadz kita akan kirimkan via admin yayasan. Ya, selanjutnya alhamdulillah kita presentasi singkat yayasan. Silakan Pak. Nanti share screen yang akan dibawakan oleh Prof. Feni. Iya, saya singkat saja Bapak Ibu ya, mungkin tidak sampai 5 menit ya. Sedikit saja menyampaikan progres yang ada di yayasan ya. Saya kira ini penting agar kita pahami bahwa kami dari yayasan itu terus bergerak dan terus berbuat terus ya, menggunakan semua donatur atau donasi yang telah diberikan kepada yayasan untuk disalurkan dan kemudian diimplementasikan dalam berbagai kegiatan yang ada. Slide mungkin langsung slide. Oke. Kita tahu bahwa program yang ada ini seperti sedekah 1000 sehari, orang tua asuh santri, pembangunan rumah Quran Nasin merupakan program unggulan kita ya, di mana sedekah 1000 sehari ini memang dialokasikan untuk membiayai operasional dari pesantren yang ada, masuk kegiatan-kegiatan lainnya. Begitu juga orang tua asuh santri ini digunakan untuk langsung membiayai kebutuhan dari santri. Rumah Quran Nasin ini memang digunakan untuk pembangunan yang sampai sekarang ini masih terus berlangsung. Beberapa kegiatan seperti yang ada ya, yang sudah tertulis slide. Perlu kami laporkan bahwa memang ada keaktifan daripada keanggotaan ini memang agak rendah ya. Seperti kita lihat di sini hanya 20% yang aktif ya. Walaupun ini tentu kadang-kadang meningkat jadi 30% sesuai dengan keaktifan daripada anggota. Memang seperti katakan tadi, makanya ini ada pertanyaan tadi ya, apakah membayar sekaligus sebulan atau bahkan ada beberapa membayar sekaligus setahun ya. Ini karena saking takutnya terlupa ya, sehingga ini apakah lebih efektif atau tiap hari kita agenda. Tapi saya kira memang saya setuju dengan Ustadz, memang kita harus membiasakan ya. Tadi itu selain ini ada kita kirim sebulan sekali misalnya, tapi kita memang betul-betul ada setiap hari bersedekah untuk berbagai kegiatan tentunya, berbagai aktivitas yang lain, berbagai tujuan yang lain. Tapi bersedekahnya memang sangat, saya merasa banyak setannya ya, banyak yang mengganggu, saking besarnya pahalanya sehingga itu menjadi juga salah satu godaan setan ya, supaya kita tidak bersedekah. Sehingga kalau kita bisa lakukan itu, akan kita berarti dapat. Lain. Ini untuk orang tua asuh ini masih lebih bagus dari tadi karena dari 79 mungkin ada salah ya. Ada 7 dari 153 yang aktif itu ada 79 orang ya. Slide. Nah, mungkin sekedar informasi bahwa kami akan menerima santri baru ya, termasuk untuk angkatan ke-6 santri putra ini ya, yang untuk menghafal Quran selama 1 tahun ya, tinggal di asrama dan dibiayai penuh ya, 100% dibiayai dari yayasan. Ini kalau ada teman-teman di daerah atau tetangga atau kerabat yang betul-betul berniat untuk menghafal Quran dan diberikan dan tentu ini untuk duafa ya, yang mau mendaftarkan diri silahkan. Memang sudah ada 9 peserta sudah pendaftar untuk putra ini, masih ada 1 kuota yang masih tersedia ya. Kita akan mulai bulan Juni ya, akhir Juni akan mulai angkatan yang ke-6 ini. Slide. Untuk santri baru yang putri ya, kami sudah mendapatkan informasi sudah ada 11 pendaftar dan 10 sudah mengisi formulir. Artinya kalau kita lihat dari
total yang mau diterima 10 orang berarti sudah terpenuhi ya. Walaupun kalau masih ada yang berminat silakan nanti kita lihat siapa yang lebih memenuhi dari yang persyaratan santri yang kami akan terima ya. Slide. Ini yang program 3 tahun, saya lihat sini ada 7 yang sudah mengisi, sudah 11 yang mendaftar, 7 yang mengisi formulir, dan tentu ini program yang memang kalau yang tadi itu program 1 tahun, kami menerima hanya yang sudah ada hafalannya minimal 1 juz. Kalau yang ini betul-betul zero ya, artinya kalau belum tahu mengaji sama sekali pun akan diterima. Sepanjang dia berasal dari keluarga duafa ya. Tinggal juga di pesantren dan semua free ya. Ditanggung oleh yayasan. Slide. Nah, kami lanjut ke pembangunan rumah Quran lansia. Ini kami sudah terbangun nih pondasi ya. Kalau kita lihat ini pondasi sepanjang 268 meter. Kemarin sudah terkumpul dana 87.500.000. Walaupun ini sudah dikerjakan semuanya sehingga kami sudah mengeluarkan tambahan dana yang belum masuk ya, artinya menjadi kayak utang ya, kalau ada yang mau menutupi kekurangan dana ini lebih bagus ya. Ada 13 juta kami sudah tambahkan untuk supaya pondasi ini selesai 100%. Dan kemudian program berikutnya adalah penimbunan itu sudah alhamdulillah sudah terpenuhi semua anggaran. Jadi alhamdulillah sudah 14% on progress, dan alhamdulillah dana yang dibutuhkan selamanya 24 juta itu sudah tersedia. Jadi artinya kita sudah 100% dananya sudah ada, tinggal diimplementasikan. Slide. Nah, untuk berikutnya tahap keempat kita akan ada pembangunan slof ya. Dari tadi kan sudah selesai pondasinya, sekarang slof itu akan dikerjakan segera dengan kebutuhan 136 juta ya. Dan ini masih zero ya. Kami akan memberikan kesempatan kepada teman-teman yang memang berkeinginan untuk membangun atau menodasikan dananya untuk pembangunan rumah Quran lansia ini ya. Silakan menghubungi scan barcode yang ada dan kemudian mengirimkan kepada panitia ya. Slide. Kami tentu sangat berkeinginan untuk mendapatkan korban. Kami target waktu itu 5 ekor sapi ya. Ternyata sampai hari ini yang ada itu baru satu ekor sapi saja. Baru 1 ekor sapi. Yang kedua ini sudah ada 4 bagian yang sudah ada orangnya, tapi kita masih membutuhkan 3 bagian lagi untuk dapatkan sapi untuk kelompok 2 ini. Nah, memang rencananya daging sapi ini sebagian besar akan disimpan dalam freezer, kemudian ini akan dipakai untuk memasak setiap pekan 2 atau 3 kali sepekan untuk santri ya. Jadi daging-daging ini akan kita simpan dalam freezer, dan harapannya selama setahun itu santri kita mendapatkan kebutuhan protein hewani dari daging sapi itu dari korban ini. Itu harapan kita seperti itu ya. Lain. Saya kira itu saja sebagai progres dari kami. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu yang berkeinginan untuk terus yang sudah menjadi anggota silakan terus mengaktifkan anggotanya dengan membayar sesuai dengan program yang ada, dan kemudian kita saling mengingatkan kalau ada apa-apa nanti tolong dihubungi admin kami sesuai dengan nomor yang ada ya. Kami cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Prof. Selanjutnya jazakumullah khairan. Kita ini start suplemen doa Ustaz. Kami persilahkan kepada Ustaz Muzakir untuk suplemen doa kita. Iya. Bismillah, kita usahakan agar dalam setiap bulan kita memperbarui ilmu kita dan mungkin juga menambah ya
ilmu wawasan kita tentang doa nabawi, doa yang diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, sehingga diupayakan setiap bulan ada hafalan doa yang kita amalkan. Salah satu bentuk doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah permohonan perlindungan. Permohonan perlindungan, dan itu cukup banyak. Jadi doa itu bukan hanya permintaan kebaikan, tapi juga perlindungan, permohonan perlindungan dari keburukan. Ya, salah satunya doa ini. Ya, permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari beberapa hal, ya, ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, ya, jiwa yang tidak puas, dan doa yang tidak dikabulkan. Saya membaca, menuntun Bapak Ibu membaca. Bapak Ibu boleh ikut, tidak usah bersuara, ya, tidak usah dengan suara keras, supaya bisa kita baca dengan lebih cepat, ya. Barakallahu fikum. Diikuti, ya, dengan menggerakkan lisan tapi tidak bersuara yang keras. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tidak puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Allahumma amin. Saya baca sekali lagi. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Mari kita amalkan, terutama waktu-waktu mustajab. Ya, sesudah salat fardu, antara azan dan qomat, menjelang subuh, saat hujan, saat kita dalam perjalanan jauh, itu waktu-waktu mustajab. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita semua. Ahlan wa sahlan, Andi Mufliha Darwis. Ini sepupu saya barangkali, Mufliha Darwis. Alhamdulillah, salam untuk semua. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Liha barakallahu fikum. Salam untuk semua. Jazakumullahu khairan sudah ikut dalam kajian kita ini. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Fajar. Silakan. Ya, syukran Ustaz, syukran. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Kiai. Kita sudah sampai di penghujung kegiatan kita. Alhamdulillah. Semoga tausiah yang disampaikan Ustaz dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan kita dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, marilah kita bersama-sama menutup kegiatan kita dengan masing-masing membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum